Selamat malam dan selamat berjumpa umat Allah Sekeuskupan Agung Ende yang terkasih. Salam dalam damai Kristus, Sang Pembela kehidupan. Umatku yang terkasih, melanjutkan instruksi pastoral terdahulu terkait ajakan untuk bersatu melawan wabah virus corona, saya, uskupmu, ingin menegaskan bahwa kita tidak boleh kendor dalam tekad bersama demi martabat manusia sebagai mahkota ciptaan Tuhan, Allah yang Maha Rahim. Berhubung perjuangan kita bersama ini berbarengan dengan panggilan dan kewajiban iman kita untuk perawatan dan pengembangan hidup sebagai komunitas beriman Katolik, khususnya di hari-hari besar perayaan iman ketakwaan kita, maka sambil memperhatikan dekret khusus dari Kongregasi Suci untuk ibadat ilahi dan tata tertib sakramen, ketetapan pemerintah melalui SK Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang memperpanjang masa darurat virus corona dan maklumat Kapolri tentang kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan penyebaran virus corona, serta berbagai langkah koordinasi dengan Konferensi Wali Gereja Indonesia KWI. Sebagai gembala, saya ingin menyampaikan instruksi pastoral khusus terkait kegiatan keagamaan umat Katolik pada masa darurat COVID-19 sebagai berikut. Pertama, memperpanjang kebijakan pembatalan atau peniadaan semua kegiatan keagamaan atau gerejani yang menghimpun umat sampai hari Jumat 29 Mei 2020. Kedua, terkait misa harian, hari Minggu, dan misa-misa tematis untuk wujud apapun wajib dirayakan hanya oleh para imam untuk mendoakan wujud-wujud umat, khususnya untuk gerakan melawan virus corona, dan semua dirayakan tanpa kehadiran langsung umat. Ketiga, terkait perayaan Pekan Suci, para imam wajib merayakannya sesuai pedoman liturgi Pekan Suci di gereja katedral dan gereja-gereja paroki secara sederhana dengan homili singkat tanpa kehadiran umat, dan hanya boleh dengan petugas liturgi yang utama saja. Selain itu, perlu memperhatikan ketentuan yang telah disampaikan oleh Kongregasi Suci untuk ibadat ilahi dan tata tertib sakramen. Antara lain, untuk perayaan Minggu Palma, peringatan Yesus masuk ke kota Yerusalem, dirayakan di gereja katedral dan gereja-gereja paroki dengan mengikuti cara ketiga dari buku Misale Romawi, tanpa perarakan meriah. Untuk perayaan Kamis Putih, upacara pembasuhan kaki yang sifatnya opsional ditiadakan. Upacara prosesi sakramen Maha Kudus tidak perlu dilakukan dan langsung disimpan di dalam tabernakel. Untuk ibadat Jumat Agung, hendaknya ditambahkan satu wujud khusus dalam doa umat Maria untuk orang sakit dan orang yang meninggal dunia karena virus corona.
Penghormatan salib dengan cara menciumnya hanya dilakukan oleh imam selebran, sedangkan petugas lain dan umat beriman dapat menundukkan kepalanya saja di depan salib Tuhan yang ada di gereja atau disiapkan di rumah saat mengikuti live streaming. Untuk perayaan malam Paskah, pada bagian Vigili Agung atau Lucernarium, upacara pemberkatan api, persiapan lilin Paskah dan perarakannya ditiadakan. Lilin Paskah langsung saja dinyalakan dan diletakkan di tempatnya. Pujian Paskah Exsultet dinyanyikan. Kemudian dilanjutkan dengan liturgi sabda dan liturgi baptis. Dalam liturgi baptis hanya dilakukan pembaharuan janji baptis tanpa pemberkatan air suci dan air baptis. Selanjutnya, untuk segenap umat beriman, Anda sekalian wajib merayakan semua perayaan pekan suci dari rumah saja melalui live streaming yang disiarkan baik oleh Komsos Keuskupan Agung Ende atau Komsos Proki masing-masing, serta melalui siaran televisi dan radio yang tersedia. Hendaknya dipastikan bahwa umat tidak hanya menyiapkan atau menata sebuah tempat yang layak untuk perayaan tersebut di rumah, tetapi terutama menyiapkan batinmu untuk mengikuti seluruh rangkaian perayaan tersebut sebagaimana sebuah perayaan liturgi di gereja. Apabila oleh karena situasi dan kondisi tertentu yang menyebabkan umat tidak dapat mengikuti siaran melalui live streaming atau siaran televisi dan radio, maka umat wajib berdoa bersama dalam keluarga dengan bantuan buku-buku doa yang tersedia. Keempat, pengaturan mengenai perayaan liturgi di komunitas-komunitas religius, biara-biara dan seminari akan diatur secara khusus oleh uskupmu. Kelima, misa pembaharuan janji imamat parakleus dan pemberkatan minyak-minyak kudus ditangguhkan atau ditunda sampai kondisi normal. Keenam, pelayanan sakramen baptis ditunda semuanya, sedangkan sakramen orang sakit dapat diberikan oleh imam dalam kondisi aman sesuai ketentuan medis dan dirayakan secara sederhana atau singkat tanpa mengikut sertakan banyak umat. Ketujuh, terkait pelayanan bagi umat beriman yang meninggal dunia, para imam atau petugas awam terlatih hanya diperkenankan untuk memberkati jenazah dalam perayaan yang sederhana tanpa mengikut sertakan banyak umat, sambil tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan medis. Bapak, Ibu, saudara-saudari umatku yang terkasih, sambil terus berkomitmen untuk kompak bersatu dan patuh pada semua himbauan serta panduan resmi dari pihak-pihak berwenang selama masa darurat ini, hendaknya kita umat Katolik mengoptimalkan masa jaga jarak aman dan isolasi mandiri ini dengan kegiatan-kegiatan ulah tapa, pemeriksaan batin diri masing-masing, pertobatan dan perbaikan perilaku hidup dengan kekuatan iman dan doa-doa harian kita yang tekun. Kiranya
rahmat Paskah Tuhan yang semakin mendekat ini dan akan kita rayakan membuat kita semakin optimis dalam Tuhan bahwa masa sulit yang berat ini akan segera kita lewati dengan selamat. Tuhan setia bersama kita dengan kasih-Nya yang pasti. Ende 1 April 2020, doa dan berkatku, Monsignor Vincenzo Sensi Potokota, Uskup